Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat sore. Selamat salam sejahtera. Salam agama cinta yang kami hormati kepada seluruh para narasumber yang sangat kami takdimi dan kami hormati. Tidak lupa kepada Ketua Umum N4G Nusantara for Jokowi, Bapak R.E. Nainggolan, selaku sponsorship acara ini. Pada 2-3 hari yang lalu di saat Maulid Nabi tepatnya, Bapak R.E. Nainggolan di grup N4G mengucapkan selamat Maulid Nabi bagi umat Islam yang merayakannya. Lalu Gus jawab, Pak Ketum kan gitu, Gus selaku penasehat di bidang agama di N4G ini, bagaimana sekali-kali lah N4G bikin Maulid Nabi kan gitu. Alhamdulillah sama beliaunya gayung disambut, sudah bikin Gus sebaik mungkin kan begitu. Maka pada hari ini, yang mana sebelumnya dalam 1 minggu ini kita mengadakan webinar pada acara yang memang sangat penting semuanya. Yang pertama yaitu Hari Santri. Lah kalau nggak kita hormatin, nggak kita takjimi, nggak kita rayakan, karena itu pandemi, meskipun melalui webinar, lah kita ini sekarang kan ustadz. Dulunya sebelum jadi ustadz adalah santri. Maka belum sempurna rasanya jadi santri kalau nggak ikut merayakan Hari Santri. Kemudian acara Hari Sumpah Pemuda yang bekerja sama dengan Bishop David Manulang ya dari PGI, Ketua Umum PGI Wilayah Sumut. Nah, ini Gus coba colek ya kan gitu kepada Pak Ketum N4G Bapak R.E. Nainggolan. Alhamdulillah beliau berkenan untuk bersama kita mengadakan Maulid. Inilah prakata sebelumnya kami sampaikan. Kami selaku umat Islam ya memperingati Maulid Nabi ini merupakan suatu bentuk kebanggaan. Seperti kata Rasulullah SAW ya, barang siapa cinta kepadaku ya, maka kelak bersamaku di dalam surgaku ya. Man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Man sopone wong ahabbani cinta marang engson fakana ma'i fil jannah. Mengko ono bareng sira bareng aku ing daleme swarga. Itu yang disampaikan dalam hadis. Memperingati Maulid Nabi di samping merupakan suatu bentuk kebanggaan kita dan juga merupakan suatu bentuk menyemangati ketauladanan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. 1442 yang lalu ya, itu waktu yang cukup lama. Apabila tidak terus kita tauladani dan kita berikan tauladan kepada regenerasi kita, maka banyak yang terjadi, orang beragama tetap agamanya Islam, tapi ajarannya banyak yang di luar. Di saat ini, ya, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah melalui guru-guru saya, ya, mulai di pondok pesantren Gontor, di Tebu Ireng, di Coker, di Tambak Beras maupun di Peterongan Darul Ulum Jombang. Ilmu yang saya dapatkan, ilmu yang saya pelajari dari guru-guru, bahwa Islam itu dikembangkan ataupun berkembang dengan akhlakul karimah. Salah satu contoh seperti di Mekah dan Madinah, ya, di Madinah. Madinah ini atau dulu kota Yasrib adalah kotanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena adakah satu kesamaan menyembah Tuhan, bukan menyembah para dewa ataupun patung Lata, Uzza dan Manata yang ada di Ka'bah ini. Maka Nabi Muhammad di Madinah disambut dengan baik. Di Madinah itu tidak dengan cara perang, ya, tidak ada peperangan di sana.
Tidak ada orang dipaksakan untuk masuk Islam, tidak. Tapi karena akhlakul karimah yang ada pada Rasulullah SAW ini, sehingga orang-orang baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Adapun ghazwa atau perang-perang yang diikuti Rasulullah, karena itu memang dari kelompok-kelompok para fitnator ya, yang gak bisa move on yang ada di Mekah itu ya, yang dimotori Abu Jahal dan Abu Sufyan ini, yang senantiasa mengganggu. Dan itu tidak langsung diperangi oleh Rasulullah, sampai Rasulullah bikin pertahanan, yaitu melalui apa? Pertahanan Khandaq. Nah, sementara saat ini zaman sudah modern, di mana manusia sudah hampir ya di dunia ini tidak ada yang tidak beragama. Ya, karena banyak orang-orang yang beragama tidak memberikan toladan seperti para nabi-nabinya. Justru banyak cenderung orang-orang yang maju seperti di Eropa ini bahkan menjadi ateis. Apa ateis itu? Yaitu tidak percaya dengan Tuhan. Sebab dia melihat Tuhan adalah refleksi daripada para tokoh-tokohnya. Seperti kata Said Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Bahwasannya Islam itu ya tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh orang di luar Islam. Islam itu rusak, Islam itu tertutup, Islam itu hancur karena umat Islam itu sendiri. Sebab apa? Kata Said Muhammad Abduh, salah satunya karena kebodohannya. Dan di antara bukunya itu salah satunya apa? Mempolitisasi agama ini untuk kekuasaan. Nah, politik dengan kekuasaan ini sering sekali apabila mereka ini apa? Menyatu atau dipaksa untuk satu, ya. Agama adalah sifatnya ilahiyah, rububiyah, yang mana nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai rohaniyah yang ada. Sementara kekuasaan itu adalah daging, kekuasaan itu adalah jabatan, kekuasaan itu adalah ambisi. Maka sering sekali apabila agama atau politik bergumul atau memperkosa terhadap agama yang ada ini, justru kecenderungannya apa? Agamanya yang menjadi tertutup. Banyak orang melihat seakan-akan agama A, agama B atau agama C itu dilihat daripada kekuasaan seseorang. Inilah yang menjadikan seperti kata Said Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Pada kesempatan kita melakukan webinar dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ke 1442 Hijriah oleh Nusantara for Jokowi ini, ya. Ayo, ini bagian daripada mewakili teman-teman relawan Jokowi kan itu. Ayo, kita sama-sama ubah Islam yang diajarkan oleh guru-guru kita, terlebih-lebih di Indonesia ini. Seperti kata nenek-nenek kita dulu, berangkatnya itu dari mana? Dari Gujarat. Gujarat itu di daerah apa? Padang pesisiran daerah India, yang mana orangnya Hindu dan Buddha. Dari Yaman ke Gujarat. Nah, setelah mereka bertahun-tahun beranak pianak, itu apa? Baru menyeberang ke Indonesia, yang mana di Indonesia sebelumnya beragama animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan sebagian agama yang lainnya. Islam berkembang di sini melalui akulturisasi budaya. Yang mana budaya-budaya yang ada tidak pernah dikafir-kafirkan, tidak pernah dibid'ah-bid'ahkan. Tetapi di alkulturisasi, esensinya diubah dengan nilai-nilai tauhid. Ya, inilah berkembangnya Islam di Indonesia yang dimotori oleh oleh Wali Songo. Dan yang paling nampak yaitu nilai-nilai akulturisasi, yaitu apa? Sunan Kalijogo. Dengan adanya wayang, dulu itu wayang itu bentuknya wayang kayak cepot begitu, karena masih menyerupai orang. Akhirnya apa? Sunan Giri begitu banyak protes dari ulama-ulama yang lainnya, disempurnakanlah, diambil jalan tengah oleh Sunan Giri. Makanya disebut wayang Noto Giri kan gitu. Akhirnya dibikin wayang kulit. Di situ menggambarkan
tentang angkara murka, tentang orang baik. Arjuna, orang yang berharap tentang apa? Rojauna, yang berharap tentang surga. Akhirnya jadilah Jenoko, Jannah, kan gitu. Ini semuanya adalah bahasa-bahasa sanepan yang dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Wali Songo pendahulu kita, sehingga Islam di Indonesia alhamdulillah menjadi mayoritas. Era reformasi kita berharap adalah era perbaikan dalam segala hal. Akan tetapi banyak kita lihat dengan banyaknya partai-partai yang ada ini, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi dengan keberadaan banyak partai, banyak ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama yang dipakai oleh para politikus-politikus, yang mana kepentingannya suara, yang mana kepentingannya kedudukan dan jabatan. Nah, disinilah akhirnya banyak menghalalkan cara mempolitisasi ayat, bahkan sampai mempolitisasi mayat. Masjid pun dijadikan tempat apa? Politisasi masjid. Begitu juga khutbah Jumat. Sehingga yang nampak pasca reformasi, terlebih-lebih di saat pasca atau di saat pilkada DKI Jakarta, yaitu pilkada Ahok, kita nampak bahwa Islam di Indonesia yang sangat ramah, senyum, penuh dengan toleran, guyub, gotong royong, ya, saling apa, asa, asi, asu dengan agama apapun yang ada di Indonesia ini, bukan lagi menjadi Islam yang ramah, tetapi menjadi Islam yang marah. Nah, melalui peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita kembalikan citra wajah Islam di Indonesia, yaitu Islam ala Nusantara yang telah digagas oleh NU ini. Mudah-mudahan ya, kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah, umat Islam di Indonesia ini sebagai umat yang mayoritas, bisa menjadi uswatun hasanah, toladan yang baik, bisa menjadi payung ya kepada umat-umat yang lain, sehingga siapapun yang berada di sekitar kita, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Tidak kayak sekarang, melihat orang bergamis, melihat orang berjenggot, melihat orang celana cingkrang, sudah ketakutan. Karena apa? Wajah Islam di Indonesia sudah berubah, tidak lagi menjadi Islam yang apa? Yang ramah, menjadi Islam yang... Mari kita buka acara ini dengan pembacaan Fatihah, ya. Mudah-mudahan acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi acara yang manfaat, yang berkah fid dini wa dunya qabla al-akhirah buat diri kita semuanya, keluarga kita, semua narasumber, dan juga para peserta. Dan utamanya, semoga Indonesia tetap dijaga oleh Allah Ta'ala, tetap menjadi yang negeri yang adem, ayam, tentrem, ketora, harjoh, murah sandang, murah pangan, murah papan. Dan kita doakan Presiden kita Pak Jokowi dan Ki Haji Ma'ruf Amin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan ketabahan oleh Allah Ta'ala, ila hadinnya wa binatin salihah, biridhoillah wa bi'aunillah wa binillah wa bijai wa bisyafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alil baiti tayyibin tahirin, bi anna Allah yu'ala darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa karamatihim wa ونفاقتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية يا الله بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنان سيئن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadikan apa? Prolog daripada para narasumber selanjutnya. Dan Maulid Nabi ini adalah identik dengan pembacaan dhibai, atau menyanjung, memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam webinar keterbatasan kami tidak mungkin bawa santri-santri pakai rebana, maka kami minta kepada panitia operator Zoom untuk kita sama-sama baca sholawatan melalui video yang telah kita buat. Monggo kepada Mas Nurul. Terima kasih.